Ya, selamat hari Minggu Info Kapit, saudara-saudara sekalian, secara khusus warga dan pelayan HKBP. Kami di sini sekarang di HKBP Marturia, Resort Ebenezer, semua pimpinan HKBP dan Preses bersepakat untuk mengadakan ibadah di sini tadi untuk secara khusus lebih lagi mengadakan pelantikan terhadap badan usaha HKBP, juga mengadakan penandatangan kerjasama dengan ISS, suatu hari yang sangat bersejarah bagi kita HKBP, khususnya bagi kami para pimpinan. Kami memutuskan untuk hadir melakukan acara itu di sini di HKBP yang kecil, yang sederhana, untuk meneruskan kebiasaan kami mulai periode ini di tengah-tengah HKBP, yaitu bahwa HKBP ini gereja yang sudah besar, yang tua 160 tahun itu harus memperhatikan jemaat-jemaat kita di jemaat-jemaat yang kecil. Bukan hanya di desa-desa yang kecil, yang jauh dari keramaian, tapi juga di kota-kota seperti di HKBP Marturia ini, di mana banyak industri, tapi jemaat itu masih kecil ya. Nah, kami hadir untuk tujuan apa? Kenapa kami memilih mengadakan ibadah yang sangat historis ini di sini? Yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwa HKBP itu satu. Dia harus saling membantu. Dan kami mau tunjukkan bahwa di HKBP yang kecil, jumlahnya kecil itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Untuk seluruh HKBP dia sangat berharga. Dan karena itu para pimpinan ketika dia punya waktu dan kesempatan, dia memilih memprioritaskan. Dan ini kami para pimpinan melakukan itu. Itu yang pertama tujuannya. Supaya warga kita di sini semangat ber-HKBP, semangat mengimani Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pimpinan tertinggi HKBP datang ke tengah-tengah mereka. Mereka tidak sendiri, mereka bersama dengan seluruh HKBP. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ada tujuan kita. Tujuan kita sebagai HKBP pada tahun kesehatan ini adalah supaya kita bersama-sama bertekad ya, mensukseskan tahun kesehatan yang klimaksnya nanti pada bulan Oktober akan kita laksanakan launching sentralisasi keuangan di tengah-tengah HKBP. Ya, sentralisasi keuangan. Sebab HKBP yang terkenal itu ternyata masih terlalu desentralisasi. Sehingga banyak jemaat-jemaat kita yang kecil, apalagi di daerah-daerah Tapanuli Raya maupun di luar Sumatera Utara, yang tidak bisa kita layani, tidak bisa mendapat pelayan yang berkualitas karena mereka tidak sanggup untuk membiayai. Nah, kita sebagai HKBP harus bersama-sama memastikan pelayanan kita bisa menjangkau semua sudut, semua sisi, termasuk jemaat-jemaat yang kecil, karena kita punya kesehatan membiayai itu secara bersama-sama. Bukan hanya dalam belanja hidup para pelayan, tapi juga dalam program-program distrik, program resort. Sebenarnya dananya tetap tinggal di sana, tapi pengelolaannya disampaikan kepada pusat supaya kita bisa melayani semua jemaat-jemaat. Nah, inilah tujuan yang kedua. Kami datang ke sini untuk menunjukkan bahwa banyak jemaat-jemaat kita yang kecil-kecil, yang tidak punya kemampuan ekonomi untuk menopang pelayanan di sana dan pelayan di sana, harus kita layani. Nah, ini melalui tahun kesehatan. Itu yang kedua tujuannya. Jadi kami bermohon supaya jemaat-jemaat di seluruh HKBP pada tahun kesehatan ini mengarah ke sana, mengarah kepada HKBP yang sehati akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan karya, mahakarya Tuhan lewat kita, karena kita sehati. Nah, ini, tapi yang intinya dua penting bagi kita, yaitu apa? Nah, lewat tahun kesehatan ini kita keluarga-keluarga HKBP, ya, persekutuan-persekutuan kita di sektor atau dalam bahasa Batak di Toba sana, di Lunggu, ya, juga jemaat-jemaat pospel, pos permingguan,
resort, distrik itu sehati. Karena kalau kita sehati, maka banyak pekerjaan yang besar yang bisa kita lakukan. Dan ini akan berdampak sangat positif kepada masyarakat di mana kita berada. Pelayanan kita tidak hanya internal nanti, tapi dengan kesehatan kita akan melayani lebih baik lagi dari sebelumnya keluar. Bukan hanya dalam persekutuan dengan anggota masyarakat yang lain, tapi juga dalam pelayanan diakonia untuk mereka, dan juga untuk pekerjaan melakukan pekabaran Injil keluar HKBP juga, di samping ke dalam. Nah, ini harapan kami pimpinan. Di sini Bapak Kadep, Pendeta Dr. Deonal Sinaga, dan Ibu Kadep, Pendeta Deborah Purade Sinaga, bersama dua yang lain, Bapak Sekretaris Jenderal maupun Kepala Departemen Marturia, menyampaikan salam kepada saudara-saudara sekalian di sini, di seluruh HKBP, dengan kami datang ke HKBP Marturia di Pulau Gebang yang kecil. Bukan karena kami tidak sayang kepada gereja-gereja yang besar, tapi mau mengirim pesan kepada kita bahwa HKBP harus sehati, termasuk melayani jemaat-jemaat kita yang kecil, yang kemampuan ekonominya tidak sekuat dengan lain. Dalam tahun kesehatan ini, puncaknya nanti sentralisasi keuangan. Tapi di sini juga kami melakukan pelantikan terhadap badan usaha HKBP. Badan usaha HKBP. Nah, ini sangat penting di HKBP. Sudah lama sebenarnya ada badan usaha HKBP. Tapi kami pimpinan tidak buru-buru pada tahun yang lalu mengangkatnya. Tanpa harus memastikan dulu memang ada aset-aset kita. Aset-aset kita yang sudah bersertifikat. Yang bebas untuk diolah, digunakan oleh badan usaha kita untuk menambah kemampuan keuangan kita melakukan tugas-tugas kita. Itu sebabnya kami bersyukur sekali ada 8 anggota jemaat kita yang sayang sekali sama pada HKBP, lahir di HKBP, bertumbuh di HKBP, dibaptis di HKBP, menikah di HKBP, diberkati di HKBP, mau memberikan kembali berkat-berkat Tuhan itu lewat badan usaha ini. Nah, begini, sebelumnya kita sudah punya, tapi tidak sangat maksimum apa yang dilakukan, sehingga nggak bisa membantu HKBP melakukan tugasnya. Dengan badan usaha yang baru ini, dan saya senang mereka bersedia melakukan tugas badan usaha itu. Apa tugas badan usaha itu? Yaitu mengolah aset-aset HKBP untuk mendatangkan sumber-sumber dana bagi pelaksanaan tugas HKBP yang besar. Nah, sejauh ini, izin saya mengatakan kepada semua warga HKBP yang kami sayangi, kita hanya punya beberapa badan usaha. Seperti rumah sakit, memang itu tidak badan usaha untuk menghasilkan dana, tapi sosial. Ya, rumah sakit di Balige, di Nenggolan, itu mengecil dari tahun ke tahun. Mengecil dari tahun ke tahun. Universitas kita, memang itu tidak badan usaha dalam arti untuk profit making, tapi badan usaha untuk mencerdaskan. Itu juga nggak bertumbuh, sangat hebat, seperti universitas yang lain. Nah, karena badan usaha kita tidak punya langkah yang dahsyat yang bisa membangun kita. Nah, karena itu badan usaha kita ini akan mengusahakan ya aset-aset kita. Nanti kami rapat jam 15. Saya senang bahwa badan usaha langsung bertanya, Paulus, bisa kita langsung berapat untuk mengerjakan kerjaan-kerjaan kita? Iya bisa. Terus saya sudah dapat dari Biro Hukum kita aset-aset HKBP yang sudah bersertifikat. Dan ini nanti saya beritahukan untuk diusahakan. Supaya ini juga akan mendukung sentralisasi keuangan kita. Sentralisasi keuangan jangan hanya cukup-cukup makan. Ya kan? Jangan cukup makan, tapi bertumbuh dia. Supaya HKBP bisa melakukan pekerjaan yang besar di negeri kita yang kita cintai ini. Jadi memang warga kita sudah bekerja sih di semua lapangan kehidupan yang membangun bangsa. Tapi mereka di sana membangun bangsa sendiri-sendiri. Nah, kita sebagai HKBP harus punya badan-badan usaha kita, karena nama HKBP itu kan besar. Ada 6 juta warganya. Itu saja diolah sudah hebat itu. Seperti kemarin kita sudah melakukan e-mart, ya, HKBP Mart. Nah, itu akan diusahakan supaya dapat menghasilkan yang baik untuk warga kita, tapi juga untuk HKBP secara umum. DKI adalah lokomotif HKBP. Tapi kalau kita tidak sehati, lokomotif bisa
kehilangan bensin. Nah, nggak ada jalannya. Nah, ini Bapak Preses di sini sudah bertekad, apalagi Bekasi, Demoskap, dan juga Banten. Kesehatan ini perlu, karena potensi yang ada di antara kita harus dipakai supaya kita bergerak dengan baik. Dan kita sebagai HKBP dilihat oleh dunia ini sebagai yang satu hati, Jangan lagi, saya mohon, kalau ada hal-hal yang kecil, yang tidak enak di perasaan kita, di tingkat lokal, di tingkat keluarga, jangan buat di Facebook. Yang baik-baiklah, kesehatan kita lah, bukti-bukti kesehatan itulah kita buat di Facebook, supaya orang bersuka cita karena HKBP. Di sini juga kami melakukan kerjasama dengan ISS. Ini suatu perusahaan yang mencoba merubah sikap pandang dari orang-orang yang tidak memiliki peluang besar untuk bekerja, menjadi orang-orang yang melihat dirinya bisa melakukan yang baik bagi yang lain. Dan itu melalui pelatihan-pelatihan dan melalui pekerjaan yang diberikan. Jadi kami HKBP, kita sebagai HKBP tadi melakukan kerjasama dengan ISS agar secara khusus di mana ada ISS bergerak, di mana ada HKBP, kita ada kerjasama dengan mereka supaya warga HKBP yang tidak punya pekerjaan bisa dilatih dan mendapat pekerjaan. Juga nanti di sekitar Danau Toba yang adalah pusat destinasi super prioritas oleh Presiden Jokowi, itu kita juga nanti bisa melatih warga kita untuk bisa hidup dengan budaya pariwisata yang baik dengan pelatihan-pelatihan. Mari saya ajak kepada semua warga kita untuk membuka telinga, ya, mendengar melalui proses-proses kita nanti, melalui penetapan resort, agar warga kita yang betul-betul membutuhkan pekerjaan melalui pelatihan bisa diikutsertakan, agar perjanjian kerjasama ini tidak tinggal di kertas saja, tapi betul-betul terlaksana dengan baik. Jadi, Horasma di Tasalukna.